Dewi, telegram untukmu. Untukku? Dari Jogja. Ada apa, Dewi? Ibuku menderita tumor ganas di dadanya. Dan minggu ini harus segera dioperasi. Biasanya operasi seperti itu biayanya mahal. Iya. Kau punya uang untuk itu berbarengan dengan kepulanganmu besok? Lalu? Aku tidak akan pulang sebelum bisa mengumpulkan biaya yang cukup. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kerja lagi malam ini. Di El Chico? Iya. Terpaksa. Sampai kapan? Sampai uang untuk biaya operasi itu terkumpul. Kau tidak tidur semalaman, Dewi? Jadi, kali ini sudah bulat niatanmu untuk meninggalkan El Chico? Tidak ada guna menundanya lebih lama lagi, Sandra. Malah makin akan ruwet nantinya. Pulang ke Jogja? Tidak. Sebelum aku berhasil mengumpulkan uang untuk biaya operasi ibuku. Kerja di tempat lain? Semalam seorang perempuan memberikan kartu namanya padaku. Nih. Kalau ada tempo, harap datang ke alamat saya. Ada kerja yang lebih baik untukmu, Tante Sarja. Kau akan kerja di sana? Entahlah, Sandra. Aku akan ke sana hari ini. Tante senang sekali Dewi bisa datang pagi ini. Ayo diminum dulu. Ya. Maaf, barangkali makan malam Tante di El Chico terganggu karena saya. Tante tahu semuanya itu. Tante sendiri jadi jengkel memperhatikan kekurang ajaran mereka terhadap kalian. Itu Jepang-Jepang sesungguhnya cuma kuli-kuli kasar yang diangkut kemari untuk mengawasi penebangan kayu di Kalimantan. Itulah sebabnya, melihat perempuan-perempuan cantik seperti kau,
Mereka jadi kelaparan dan salah tingkah. Terima kasih. Sering Tante dengar tamu-tamu di El Chico, kenalan Tante, membicarakan mengenai kecantikanmu. Sehingga Tante jadi penasaran dan ingin menyaksikannya sendiri. Nyatanya memang benar. Sehingga semalam Tante terpikir, wajah dan tubuhmu bisa dimanfaatkan lebih baik daripada kau dipegang-pegang oleh kuli-kuli kasar dari Jepang atau oleh laki-laki iseng yang datang ke sana. Seperti kau lihat, Tante punya butik di sini. Ya, tidak besar memang, tapi bagaimanapun sudah punya langganan-langganan. Ya, dari golongan-golongan atas lah. Dan kau, Dewi, ada pekerjaan yang jauh lebih baik untukmu. Jadi Pragawati, kau cuma harus berputar-putar di atas panggung fashion show dengan pakaian-pakaian yang bagus dan gemerlapan. Kerja terhormat, di mana kau tidak perlu repot-repot harus menemani tamu-tamu minum, ngobrol-ngobrol, dan dansa seperti di El Chico. Tapi saya... Aku tahu apa yang akan kau katakan. Kau tidak tahu menau tentang dunia kepragawatian, kan? Iya. Serahkan semuanya sama Tante. Kau akan kudidik dengan baik. Modal yang paling utama telah kau miliki, wajah dan tubuhmu. Tinggal sekarang kesetiaanmu. Oke? Iya. Nah, selebihnya serahkan Tante yang atur. Cuma, sebelum kita mulai kerjasama, kau ceritakan dulu tentang masa lalumu, keluargamu, dan dengan alasan apa kau datang jauh-jauh ke kota ini, hingga akhirnya terdampar di El Chico. Padahal aku dengar, kau sempat duduk di bangku kuliah. Saya lahir di Jogja dan dibesarkan oleh ibu. Karena ayah saya telah meninggal pada saat saya berusia 11 tahun. Dengan susah payah ibu berhasil membiayai sekolah saya hingga sampai Fakultas Sastra, di mana saya kenal dengan Mas Bambang, lelaki dari Fakultas Teknik yang saya cintai setengah mati. Dan dia berhasil mengambil kegadisan saya. Pada saat menstruasi saya datang terlambat, saya ceritakan semua terus terang kepadanya, dengan harapan akan ada jalan keluar yang baik dan tanggung jawabnya. Mas Bambang, sudah selama 2 minggu kutunggu-tunggu, tapi menstruasi sialan itu tidak pernah juga mau datang. Hingga akhirnya pada minggu yang ketiga ini, kupikir sebaiknya kau kuberitahu. Barangkali cuma terlambat saja. Biasa terjadi kelambatan-kelambatan kalau seorang gadis menjadi perempuan dewasa. Tidak, Mas. Terlambat 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu bisa saja terjadi karena pengaruh kesehatan atau kejiwaan. Tapi kalau terlambat sampai 3 minggu, dan dalam hal ini kita telah berulang-ulang melakukan hubungan, dugaan yang paling tepat untuk hal ini bahwa saya telah mulai mengandung. Kita
Kita tunggu seminggu lagi. Kalau nanti kau belum juga mens, baru kita pikirkan apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Oke? Seminggu telah lewat, tapi Mas Bambang belum datang. Padahal menstruasiku juga tidak datang. Aku jadi bingung dan yakin sudah aku mengandung. Di minggu kedua, Mas Bambang masih belum muncul. Padahal biasanya sebelum peristiwa ini terjadi, setiap hari dia selalu menjemputku sepulang kuliah. Atas desakan Susi, kawanku, kami datangi rumahnya. Bambang sudah 10 hari berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta? Mungkin sekarang dia ada dalam kapal terbang. Loh, kau sedang dalam kapal terbang? Sebetulnya sudah lama Bambang mau berangkat, tapi baru tadi pagi semuanya bisa beres dan dia bisa berangkat. Ibu, jadi Mas Bambang pergi kemana? Ke Jerman. Jerman. Pamannya minta supaya Bambang meneruskan sekolah arsitekturnya di sana. Aku sama sekali sudah tidak bisa mendengar ocehan Ibu Mas Bambang selanjutnya. Kata Susi, aku terjatuh dari kursi dan tidak sadarkan diri beberapa lama. Seorang kenalan Susi di Jakarta banyak menolong saya. Dia membawa saya ke seorang spesialis yang mau menggugurkan kandungan saya asal dibayar mahal. Akhirnya saya terlibat pinjaman uang dengan bunga yang tinggi. Terpaksa saya kerja di LGCO. Setelah saya berusaha mencari kerja di mana-mana, kerja yang lebih baik, tapi sia-sia. Sudah lama bekerja di LGCO? Sebulan lebih. Berhasil kau melunasi hutang-hutang dan ongkos pengguguranmu dulu? Iya. Kau bersedia keluar sekarang dari sana? Sudah sejak lama saya ingin keluar dari LGCO. Sejak Mas Anton, manajernya maksud saya, bermaksud mengajak saya ke ranjangnya. Tapi pada hari yang bersamaan, ada telegram dari Jogja. Ibu saya menderita tumor ganas di dadanya yang harus segera dioperasi. Untuk itu saya kembali kerja di LGCO dengan maksud bisa mengumpulkan biaya. Besok pagi, kau bisa mengirimkan biaya operasi untuk ibumu, supaya beliau tidak terlambat ditolong. Ya? Ingat, Dewi, hari ini akan banyak menentukan kehidupanmu mendatang. Kalau kau mau maju, hari inilah awalnya. Tapi kalau kau mau hancur, hari ini pula lah mulanya. Jangan lupa, yang penting hari ini adalah lelaki yang bersetelan putih-putih yang duduk persis di muka pentas. Banyak-banyaklah menarik perhatiannya. Halo? Pak Martono. Terima kasih, Pak. Kebetulan tanggapan koran-koran juga baik semuanya. Dewi maksud Bapak? Oh, dia memang belum lama di Jakarta. Dia dari Jogja.
Terakhir dia kuliah di Fakultas Sastra Gajah Mada, tapi tidak sampai tamat. Memang dia ada minat besar dalam dunia kepragawatian. Kebetulan bertemu dengan saya. Makan malam bersama Dewi? Kapan, Pak? Malam ini? Baik, Pak. Saya akan cancel beberapa perjanjian Dewi untuk diinterview oleh majalah mode. Iya. Iya, Pak. Sama-sama. Coba saja Zeus bikin perencanaannya yang lebih terperinci lagi. Bagaimana kira-kira bangunan butik, salon kecantikannya, dan salon perawatan tubuh? Ya. Kemudian bisa kita bicarakan bersama Saudara Harun. Dia penasihat saya. Mungkin saja hal itu bisa dilaksanakan kalau memang prospeknya baik. Saya ada ide, Pak. Kalau Bapak setuju. Ya, kalau kita mulai dari sekarang, waktunya akan tepat sekali. Dan nanti pada waktu peresmian gedung, filmnya sudah bisa beredar di bioskop-bioskop kelas 1 di Jakarta. Ya, kalau perlu sampai Singapura, Malaysia, toh. Baik, Pak. Baik, Pak. Akan saya sampaikan nanti sama Dewi. Pak Martono akan menjemputmu jam 7. Dia akan mengajakmu nanti makan malam. Tante ikut kan? Tidak. Hadirnya Tante cuma akan mengganggu. Pak Martono pasti tidak akan senang kalau ditunggui Tante. Tadi saya dengar Tante bicara soal film. Dan saya yang main. Film iklan untuk mempersiapkan nanti peresmian butik kita yang baru. Pak Martono menyetujui, saya malah minta kau yang main di dalamnya. Tante kenapa tidak ambil bintang film yang terkenal saja? Kan lebih komersil. Kalau untuk film cerita, memang perlu pakai bintang film. Tapi kalau untuk film iklan, tidak ada yang lebih cocok daripada kau sendiri. Tapi saya... Ya, Tante yang atur segalanya. Sudah Tante pikirkan masak-masak. Kita tidak perlu siapa-siapa lagi, kecuali seorang partner temanmu main, laki-laki. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Tante bisa menemukan. Iya. Kalah semua? Mau uang? Kenal Pragawati tante yang namanya Dewi? Cuma lihat foto-fotonya di koran. Kenapa?
Ini 500.000 sebagai uang muka. Dan 1 juta lagi akan kau terima setelah usahamu berhasil dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? Gampang. Kerja yang mengasihkan malah. Orang lain berani bayar mahal pada tante untuk kesempatan baik seperti ini. Dekati Dewi. Uang muka 1,5 juta. Dan kemudian 1 juta lagi tambahan. Cuma untuk mendekati seorang perempuan cantik seperti Dewi. Sonder tante bayar pun saya bersedia lakukan itu. Kemudian rayu dia. Kemudian, setelah saya berhasil merayu dia, bikin dia hamil. bikin hamil. Kenapa harus sampai hamil? Jangan tanya apa-apa. Lakukan dengan baik kalau kau setuju. Dan begitu aku tahu pasti dia hamil, 1 juta rupiah sisanya bisa langsung kau ambil. Dan setelah itu kau boleh tidur di Pulau Mas. Tidak ada satu hantu pun boleh tahu soal ini. Tidak juga Dewi. Di Jogja juga ada pantai seperti ini. Di sana ada parang tritis. Indah sekali. Berpasir seperti gurun Sahara dan lautnya biru. Lama tidak ke sana? Ke Jogja maksudku. Sejak aku pindah ke Jakarta. Orang tuamu di sana kedua-duanya? Ibuku tinggal di sana. Tapi ayahku telah lama meninggal dalam tugasnya sebagai tukang pos. Tabrak mobil dan hancur bersama sepedanya. Jadi ibumu sendirian sekarang? Dia mungkin baru saja selesai dioperasi. Ada tumor ganas di dadanya. Orang tuamu di Jakarta? Ibuku meninggal di rumah sakit karena serangan jantung. Sedang ayah, entah di mana dia sekarang. Kami tidak pernah saling bertemu setelah dia menceraikan ibu dan minggat bersama sekretarisnya 5 tahun yang lalu. Akan hujan nampaknya. Kalau malam ini hujan turun deras, biasanya matahari akan bersinar bagus besok. Dan langit pun akan cerah. Mulanya aku kira cuma kepintaran tukang potret saja. Maka wajahmu kelihatan cantik di koran. Tapi nyatanya tidak. Kau memang benar-benar cantik, Dewi. Dewi. Tidurlah kau sekarang. Bermimpilah yang indah-indah tentang kita hari ini.
Ada apa, Dewi? Aku tidak tahan. Aku takut sekali mendengar suara guntur. Kau akan aman bersamaku di sini.